Iya. Lagi kembali di Pop Ice Podcast paling nice. Bersama Raka di sini. sama Ucuy. Saya maskernya Dr. Tirta. Masker tertutup. Maskernya ya. Oke. Oh bro. Podcast bro. Oh, podcast bro. Kenalan. Ya saya Abdul Somad. Iya. Oke. Abdul Somad tuh siapanya Abdul and Coffee Theory bro. Masnya. Kalau enggak bapaknya. Dari mbahnya yang. Lah. Iya pokoknya. Oke, di episode kali ini kita mau membahas tentang passion ya. Passion itu apa ya passion? Passion adalah kalau orang-orang fashionable karena penampilannya. Oh itu fashionable. Ya. Bapak mau saya jemputnya siapa kan Bapak? Ya. Kalau aku lebih ke gift sih yang diberikan sama Tuhan. Oh, Berarti hadiah ya? Bukan. Talenta. Oh, talenta. Talenta elektronik. Oh, tidak. Anak Tuhan banget bro. Anak perusahaan. Ya, passion itu semacam apa ya? Kita interestnya di mana, terus kita suka melakukan hal apa yang dapat memuaskan hasrat. Nah, hasrat kita pribadi, bro. Iya. Hasrat itu nggak selalu negatif, bro. Iya. Eden Hazard juga bisa. Eden Hazard adalah pemain Chelsea. Eden Hazard. Waduh. Ya. Oke, jadi buat lebih jelasnya tuh kita kan masing-masing di sini berempat punya passionnya masing-masing. Dan sekarang kita juga menggeluti dunia kerja kita masing-masing. Di berantem berarti. Iya, menggeluti. Salam olahraga ya. Bergulat. Bergulat. Wrestling. Wrestling. Bergulat di bidangnya masing-masing ya. Misalnya nih Ari, dia tukang kerupuk ya. Ya, beli kerupuk saya, kerupuk. Sasmito. Wow. Nah, kita coba akan membahas satu persatu dan juga menanggapi mungkin ya. Karena kan proses orang kan beda-beda. Mungkin bidangnya sama, misalnya kayak tadi. Bedanya sama. Bidangnya Anda nih. Sudah beda sama. Otaknya tuh jangan ditutupin makanya, jangan ditutup. Sudah beda sama. Bidangnya mungkin sama, tapi mungkin prosesnya beda. Nah, Ya, oke. bisa jadi. Menurutmu passion yang paling keren tuh apa ya di dunia ini ya misalnya? Semua passion tuh keren, tinggal orangnya mau Orangnya keren apa enggak? Gitu. Semua passion tuh keren. Kalau passionnya keren, orangnya nggak keren. Ya jadinya seperti teman saya. Ya wes gini sih. Ngene aja lah. Santai wae, Nur. Sedot tipis-tipis enggak apa-apa. Tipis. Kena terus. Makanya ikut dong bangsa. Makanya. Oke. Coba kita kayaknya mulai dari bagian pojok dulu. Pojok kanan. Pojok kanan atas. Kanan saya. Apa passion kamu? Apakah sekarang udah dapat passionnya atau sudah menjalankan passionnya? Maksudnya sudah mendapatkan kegiatan atau pekerjaan bahkan yang sesuai dengan passionnya. Nah, coba kamu nih. Oh, saya dulu ya. Kamu kan tentara ya mas? Iya, tentara langit ya. Tentara langit. Jadi Kamu TNI ya? Bapak Kapolri mohon. Bapak bukan Kapolri dong. Oh iya. Kapolri itu polisi. Maksudnya Bapak Kodim. Bapak Kodim mohon. Ini ditindaklanjut Bapak Kodim. Jadi apa ya? Mulai dari mana kita? Oke. Dari kecil. Dari kecil. Oh enggak, kita Kita dari langsung aja. kuliah aja. Apa enggak dari SMA? Oh kamu dari SMA? Punya Sama passion. mana? Punya SMA. Saya SMA jadi B gitu loh. Wah sih. Jadi itu memang saya SMA-nya jauh di sana kayak gitu. Kan ya? Iya. Unbeijing maksudnya. Unbeijing maksudnya ya. Bukan yang lain-lain. Gimana tuh? Gimana? Jadi saya memang dulu SMA tuh sering nih namanya jadi pubdog. Wes. Apa itu pubdog? Tai anjing. PUB Pak, Oh, bukan gitu. PUB ya. Pubdog. Oh, salah. Bisa. Publikasi nih dodok. Publikasi ini dodok. Ya, saya pokoknya bagian foto dan membuat poster. Poster apapun itulah saya buat. Oke. Terus semakin kesini, sama kuliah.
Kuliah di jurusan apa? Oh, saya jurusan komunikasi dong. Oh ya karena tadi Pupdok tadi Nyambung ya berarti. Nyambung. Ya, itu sebenarnya nggak nyambung tapi saya sambung nggak apa-apa. Oh iya. Di situ tuh saya menggeluti bidang fotografi dan videografi. Oh, oke. Terus berjalan, saya punya partner kerja dan sebagainya. Terus saya resign. Oh, loh, Pak Rizky kenapa tuh? Kayaknya saya kenal partnernya nih. Saya nggak kenal. Oh, nggak kenal ya? Tak kasih tahu. Jangan. Karena memang saya pengen nyari tantangan baru di situ. Oh, oke. Nyari tantangan baru. Terus setelah itu saya tetap main videografi sama fotografi, ngurus weddingan orang, tapi saya nggak tahu nanti weddingnya diurus sama siapa gitu ya. Kayaknya katanya kamu usia 60 mau wedding. Tolong kasih tahu gitu. Jadi saya sempat menggeluti dunia perweddingan. Itu saat kuliah atau Saat kuliah sampai sekarang. nanti saat kuliah kamu tuh udah kerja? Sudah kerja buat tambah-tambah uang ini SKS ya, mohon maaf mahal SKS-nya saudara. Kayak gitu. Terus ya udah saya menggeluti bidang videografi dan fotografi sampai sekarang saya bekerja. Saya bekerja terus itu ya belum kepake sih sampai sekarang, tapi nantinya akan kepake. Oh, kerjaanmu tuh yang apa? Yang suasananya adem ayem kemarin. Ya adem ayem pokoknya. Adem ayem. Comfy gitu ya. Adem ayam dan Comfy. Nah, malah beatbox. Malah beatbox ya. Jadi gitu sampai sekarang juga masih menggeluti lah. Kan tapi masih corona nih, masih pandemi gini. Iya. Jadi orang nikah tuh masih belum banyak. Bukan belum banyak, belum ada memang. Oh belum ada ya, benar belum ada yang nikah. Mungkin nanti setelah corona selesai, tapi kita nggak tahu selesainya kapan. Ya yang katanya ini normal, masuk Holy Wings. Iya. Seno party. Wih. Jadi nanti ditunggu aja. Gitu. Nah selain video foto weddingan gitu ada nggak misalnya kayak yang rame itu kan foto-foto konser gigs gitu pensi. apakah cuma wedding atau foto-foto lain juga? Oh, kalau foto konser itu cuman ini sih buat senang-senang saja. Kalau Sambil sekarang tuh kayaknya lebih ke virtual photoshoot ya. Iya, virtual photoshoot tuh sempat sempat booming beberapa. Yo apanya dulu nih? Konsepnya Oh, konsep. Tapi modelnya kalau nggak yoi ya enggak. Iya. Kalau nggak yo ya. Iya. Oh jadi ada model nggak yoi? Ya ada. Ada. Siapa contohnya? Nah, ya nggak mau tahu lah, saya nggak mau ngasih tahu dong. Iya, penting bayaran. Iya lah. Sama-sama ini mutualisme. Menarik ya, jadi si Nobel ini memang dari SMA gitu toh, dari SMA terus kuliah tuh selalu menjalani tentang fotografi gitu. Berarti passion dan pekerjaan sekarang Nyambung relevan lah. Tapi nggak semua orang bisa bekerja dengan passion ya gitu. Belum tentu nih. Kamu belum tentu. Kamu belum tentu nih beberapa tahun ke depan passionmu tuh masih akan selalu eksis di dunia gitu tuh. Yeah. Ada yang hilang, ada yang muncul. Jadi memang kalau nurutin passion ya harus cari celah. Kalau enggak nanti masa anakmu nanti dimakani passion tapi enggak menghasilkan uang. Gitu. Jadi memang kalau enggak kalau passionnya kalian ini tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada kalian, jadinya ya sudah get a job man. Ya mungkin nanti kita akan bahas juga ceritanya kayak setelah ini pembahasannya passion dan kebutuhan ya mungkin. Passion dan kebutuhan, iya lebih kurang lebihnya kayak gitu passion dan kebutuhan. Tadi itu Nobel. Sekarang yang saya bingung tuh si Abdul Somad ini tuh passionnya apa ini? Makanya kemarin jual kerupuk, jual listrik, nggak tahu deh sebenarnya. Jual cowek, apa juga. Jualnya kerupuk listrik gitu. Bukan mas, collab sama yang punya akuarium. Awalnya collab sama tolong belut listrik jadi. Ikut bro. Jadi gini, kalau tadi Mas Nobel itu nyambung ya. Jadi bener sih kalau menurut kata orang. Kalau kata orang tuh orang sukses itu yang passionnya itu bisa menghasilkan. Iya, betul. Ayo bener loh. Menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Masa menghasilkan pertengkaran di keluarga? Nggak mungkin juga, itu jauh konteksnya. Iya. Terus
Terus apa? oh iya, dari SMA ya dia SMA kuliah sama kerja. Kalau SMA passion itu aku belum nemu sih SMA. Jadi masih SMA biasa. Terus kuliah itu aku sama kayak Nobel tapi beda jurusan. Aku di Kampusnya sama tapi jurusannya beda. Jurusannya beda. Aku di teknologi pangan. Yang tentang makanan-makanan gitu. Berarti kayaknya kalau aku bayangin dia kayak bisa menciptakan makanan baru. Makanan baru mungkin pelet dari Yoshinoya juga bisa. Mungkin kopi kolang-kaling jadinya kopling ya. Nah itu tapi karena aku belum nemuin passion selama kuliah itu 3 tahun belum nemu, baru tahun ketiga baru agak kelihatan ternyata passionku itu senang berhubungan dengan orang. Berhubungan apa itu? Berhubungan apa ini? Oh iya. Pantesan. Berhubungan pribadi juga berhubungan Gini ranjang. karena gini, Ari ini kan temen aku sekelas ya waktu kelas 2 SMA tuh dia tuh kalau di HP-nya itu chattingan itu sama 4 orang cewek sama semua tapi isinya. Maksudnya gini misalnya lagi apa 4 orang terus lagi apa. Kopas ya. Broadcast. Broadcast ya. Ya ini tips ya. Masih gitu ceritanya masih suka wanita gitu. Dia sampai sekarang suka wanita sih judulnya. Menyeleweng sepertinya Mas Ari ini. Nah itu tadi tahun ketiga baru nemu passionnya, terus sekarang baru lulus kalau nyesal sih enggak sih, tapi bersyukur aja sih kalau aku kuliah di sini aku bisa nemu. Mungkin kalau kemarin aku kuliahnya di komunikasi bakalan nggak nemu karena nggak diberi kesempatan itu. Oke. Masuk akal. Tapi sekarang belum kerja soalnya belum wisuda ya, jadi masih nunggu. Sidangnya berapa kali Bapak? Aduh itu. Si Arif kuliah di teknologi pangan tapi passionnya berhubungan dengan orang. Iya, berhubungan dengan orang. Tapi kan semua jurusan kan perlu berhubungan dengan orang. Berhubungan apa dulu ini? Maksudnya kita Tadi kita ini malam Senin ini ya. Berhubungan dengan orang itu menjalin relasi dengan orang. Aku tuh suka ngomong sama orang. Nah, itu aku suka. Iya. Tapi so asik katanya. Sebenarnya tuh dia tuh mau bilang kalau suka nyepik gitu, tapi beliau suka ngomong gitu. Jadi bagi korban-korban tadi di luar sana ya maklum ya, korban-korban tadi di luar sana sukanya ngomong-ngomong sana sini lagi apa taunya nggak kepegang semua kan. Malah terpergok. Ya. Loh kamu kok Kayaknya kamu tahu banget ya. Tapi kan kamu kan sempat siaran ini keren loh, dari semua kita ini tuh yang pernah siaran cuma dia. Kita nggak pernah. Kapal pesiar, bro. Baik. Dulu di siaran di mana Mas Ari ini? Kayaknya di stasiun. Salah satu radio yang kurang terkenal. Sekarang terkenal ya. Radio swasta ya sepertinya Mas Ari ya. Iya, radio swasta. Oke. Di Semarang ya. Di Semarang ya. Iya, nah dari situ baru dapat passionnya kemana. Tapi bingung juga sih setelah sekarang resign mau kemana lagi, bingung. Oke. Boleh diceritain nggak? Dulu kok bisa jadi penyiar ngelamar di radio itu gimana? Karena dulu itu kalau di universitas swasta kan liburnya kan panjang ya, dari Januari sampai Maret ya. Iya. 3 bulan itu bingung mau ngapain, terus ditawarin teman ada lowongan pekerjaan, ya sudahlah nyoba di situ. Ternyata jodoh, ya sudah. Memang awalnya pengen jadi penyiar di situ atau di situ ada lowongan lain itu, OB atau apa? Atau driver mungkin driver. Memang pengennya di situ sih kemarin, terus keterima ya sudah, tapi nggak berselang beberapa tahun udah bosan. Karena aku tuh orangnya bosenan. Pantes ya. Dihubung-hubungkan dengan asmara juga masuk akal. Iya, jadi hitungannya jam kalau per jam. Happy Enif 12 jam. Enif tapi 12 jam. Iya. Saking bosanannya dia tuh sampai setiap 12 jam tuh di Enif game. Menarik ya. Maksudnya dari teknologi pangan terus sukanya malah broadcasting. Ya tadi namanya gift tadi ya, kita kan nggak ada yang tahu. Setiap orang tuh mungkin menemukan passionnya mungkin udah gede baru nemu, atau dari kecil udah wah kayaknya aku senang ini nih, atau yang belum nemu lagi nyari juga ada. Nah kayak Sony ini kayak Janin sudah ketemu passionnya. Sudah ketemu passionnya. Gimana Son? Passion saya sejak janin adalah mencari asing. Itu memang begitu, bro. Memang begitu. Memang kodratnya ya bro.
Kalau passion saya apa ya sebenarnya? Ya kurang lebih sama kayak Nobel lah, masalah tentang visual. Ya. Kalau dulu kan saya SMK. Saya SMK itu jurusan multimedia. Nah, di situ sudah mulai senang-senang juga masalah video, masalah editing foto, masalah yang pokoknya yang visual lah, mirip-mirip kalau kuliah kan di kafe gitu. Kita membuat produk, membuat apa ya? Desain produk. Desain. Desain, Ya, pokoknya apa itu ya, ya. gitu. Sampai sekarang lulus SMK kerja pun dulu pernah di videografi. Videografi itu berarti kayak syuting gitu. Syuting syuting ya gitu. Terus setelah itu saya cuma sebentar di sana karena Cinta. enggak, Oh bukan. Dan lain hal pokoknya. satu dan lain hal. Tapi sebenarnya asik sih kita di kantor yang lama itu sering keluar kota, event-event gitu. Nah cuman ya capek. Ya, namanya pekerjaan cuma Iya, capek. Oh ya, bahasa Indonesia ya capek. Seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan jika Tidak dikerjakan. Itulah. Nah, itu pedoman kita. Pedoman kita. terus kesini pekerjaan saya setelah itu ya masih berhubungan di salah satu kantor digital marketing, itu kan juga ngedit foto, ngedit video. Iya. Ya, dan saya rasa itu semua berhubungan dengan passion saya. Yaitu adalah pindah-pindah. Bentar. Kamu coba anteng gitu, nggak usah goyang-goyang gini loh. Karena passion saya lain adalah goyang-goyang. Oh, gitu ya. Kamu tahu? Tidak tahu kan? Saya nggak tahu. Ini makanya saya buka di sini. Goyang-goyang tuh nggak ke kanan kiri gini loh. Susah lah. Ya, jadi tolong ya, tolong. Ke depan dong, kayak ayam nyari makan dulu. Ya, Makanya di sini. ya itu mengganggu pemandangan. Anda kan lihat ke sana. Kasih nanti penontonnya yang lihat itu. Gitu. Oh, masih gini. Itu adalah sebuah hipnotis. Oh, iya. Biar paham ya teman-teman ya. Passion saya yang lain juga membuat orang tidak paham juga sih. Oh, gitu. Oke, susah banget ini passionnya. Tapi aku tahu soalnya dulu itu sempat pemain jadi atlet skateboard tuh. Oh, nggak percaya tuh kamu. Ya teman-teman, dia waktu Sitalima itu masih Atlet skateboard bro. skateboard. Yang ada stangnya. Yang ada Iya. otopet. Bukan skateboard tuh skuter tuh. Skateboard dulu kamu latihan di Taman KB ya dulu ya. Wah, itu skate itu mah cuma ikut-ikutan lah. Iya. Ya gak Kamu poser ya, ikut-ikutan sih. ya? Poser. Poster itu yang ada diikutin. Oh, gitu. Iya gue, kamu. Itu cuma main-main hobi biasa. Tapi keren aku lihat foto-foto di Facebook tuh. Skateboardnya diwale-wale, tapi gue tangan. Itu manual kayak Tapi malah aku nggak tahu loh. Berarti itu udah dihapus ya di Instagram sebenarnya nggak ada. Udah nggak ada. Itu main foto Instagram, Pak. Itu aib itu ya. Ya, itu aib. Keren. Soalnya itu keren sih. Keren. Motivasimu apa? Skateboard. Apakah kamu ingin menjadi seperti Tony Hawk? Tony Blank tapi. Saparatos. Samsul adalah Samsul. Ya, itu cuman senang-senang aja. Oke. Ada teman juga kebetulan itu waktu SMP Pak, waktu SMP itu juga belum tahu kita mau passionnya apa sebenarnya. Semua diikutin lah kita. Saya dulu juga ngeband SMP. Iya. Berniat mungkin cita-cita jadi musisi. Asik. Jatuhnya malah musik bar. Musisi kampung kali. Disingkat Musali. Nah, ya itulah semua. Kalau saya sebenarnya tuh istilahnya semua bisa. Masih isonan ya, isonan. Tapi soalnya sing elek kan lho. Waduh. Oke. Multi apa? Multitasking apa? Multi tafsir namanya. Multitafsir ya. Multitafsir. Semua bisa tapi ya wis ngono tok. Oh gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kayak main musik paling cuma level setengah gitu. Maksudnya tahu dan bisa beginner semua lah. Kelasnya masih beginner ya. Kalau saya rasa yang paling Advance. tapi ya bukan expert tuh ya tadi yang Digital marketing. digital marketing visual yang masalah visual gitulah. keren. Aku tuh soalnya nggak mudeng visual tuh gimana tuh. Gambar saja meletot toh. Oke. Bisa kamu belum pernah ikut klub Merdi? Saya dulu ikutnya mah Primagama. Makanya nggak cocok. Dia
ikutnya Oh ya. Hanya membaca tidak bisa menulis. Kalau di sensor Saya tuh dulu waktu kecil suka nonton Kak Nunu yang Kak Nunu itu loh. Oh iya yang menggambar. Gambar itu wah nggak pernah bisa. Saya paling paman Iya, paman itu bobo Pak ya. sama Oki dan Nirmala. Sama Bona dan Rongrong. Saya tuh paling apa lancar tuh yang gambar gunung 2. Oh gitu ya. Ada mataharinya. Yes. Kan itu kan relate sama kehidupan kita. Iya. Itu ada gunung 2 sama mataharinya. Oh iya. Tengah-tengahnya ada sungai. Nah, sungai. Terus yang paling penting ada pohon padinya. Ya. Atau pohon pisang. Nanti aja. Beda topik gitu Berbeda lur. Oke tadi soalnya keren ya. Maksudnya soalnya itu serba bisa. Serbaguna. Serba tahu. Kalau kopi itu ya 3 in 1 lah pokoknya. Ada susu, gula dan kopi. Yes. Pokoknya jadi siji ngono ya. Yos, tadi kalian bertiga udah bahas tentang passion masing-masing. Nah sekarang giliran aku. Aku tanyain. Enggak tahu. Siapa? Kamu siapa nih? Biasanya itu kita save the best for the last. Paling best sih. Ini paling best tapi ya udahlah. Terapis di Lombok. Gitu. Oh iya. di Lombok. Oh ya udah ya. Tak kira orang maksudnya apa nih misalnya best dikakin yang Pulau Lombok. Ya wes saranmu lah San. Jadi ini ya terakhir kita ada ini Ya saya mau share sedikit ya. Raka Samsul. Sedikit ya. Ya, terima kasih. Oke, passion saya tuh sebenarnya kalau aku tuh udah nemu dari kecil. Oh iya kecil. Dari zigot. Selain mainan bukan Tetangga. sudah sepuh lor. Ya, dari kecil. Ya, jadi kebetulan memang berangkat dari orang tua. Berangkat Dari orang tua atau kita kan lahir dari orang tua. Iya. Dari orang hutan. Jadi memang orang tua saya tuh, terutama bapak saya itu adalah seorang dulu penyanyi, penyanyi kur atau penyanyi paduan suara di gereja. Nah, saya masih ingat tuh waktu kecil dulu tuh saya suka diajak ikut latihan nyanyi. Jadi ya saya cuma nyanyi aja, cuma mangap-mangap, sok-sok pegang teks gitu. Padahal bisa dimakan ya tesnya. Dimut ya. Gitu, dan ternyata memang saya akhirnya tertarik, dan memang karena di keseharian saya di rumah itu kalau nggak latihan nyanyi, bapak saya ada kegiatan bapak saya di rumah itu kalau latihan nyanyi ya latihan keroncong gitu, nyanyi lagu-lagu keroncong. Jadi dulu tuh saya ya lagu Bengawan Solo tuh sudah tahu. Pokoknya lagunya ngono kuwi sedari dulu kami Kalah. Sedari dulu. Jadi. Oh ya salah. Ya kan malu jelek bro. Jadi bapakmu pengamen? Bukan. Tapi dulunya iya. Kempot, pengamen trotoar. Itu almarhum bro. Jangan. Respect, tetap Respect. Rismu. Nah terus udah terinspirasi toh. Jadi karena tiap hari dengernya gitu-gitu terus, dan ternyata juga saya kalau misalnya dengerin film deh, nonton film terus suka dengerin musik-musiknya. Kamu tahu film Lion King nggak? Raja Singa. Bener toh, Lion King kan Raja Singa. Bener toh, film Raja Singa itu kan lagunya bagus-bagus. Jadi kamu punya Raja Singa? Wah, bagus, dan saya suka nyanyi sendiri. Maksudnya mudah mengingat. Oh iya, saya kira kamu jadi babi hutan itu. Betul. Timon and Pumba. Senangnya mangan ular. Ya. Bener. Nah, terus sampai saya sekolah TK, SD, itu saya selalu berkegiatan di paduan suara. Paduan suara, nyanyi, terus habis itu ngeband gitu. Band-bandnya. Dulu tuh SMP tuh saya tuh rivalnya Sony. Iya bro. Iya tau, bener tau bro. Tapi sudah tahu ya siapa pemenangnya ya? Malaikat juga tahu. SMP ya? Sama-sama gitar, sama-sama festival band. Bener, antar kelas bro. Tapi dulu bandnya Sony itu paling keren namanya. Salah asuhan. Keren bro namanya tuh. Wah.
Kasabut salah asuhan band. Paling kelasnya. Pengen iso. Tuh, saya main gitar. Dulu pertama saya main gitar listrik gitu toh, rock-rockan SD sampai SMP. Nah, habis itu saya belajar instrumen saxophone. Saxophone. Bukan sax on phone ya. Bukan. Saxophone. Woi. Sex on phone ya. Menarik ya, menarik. PCS. Jangan dipraktekkan loh di sini. Waduh, sudah ya. Bermain saksofon SMP, mulai SMP kelas 2 sampai SMA, dan saya juga masuk ke komunitas. Nah, di sini sebenarnya kalau aku ngomong soal passion tuh nggak jauh dari komunitas. Jadi kita punya ketertarikan kalau kita nggak berkumpul di komunitas, mungkin kita nggak bisa berkembang itu. Bukan berarti kalau misalnya kita nggak ikut komunitas terus kita nggak berkembang ya. Tapi kalau komunitas itu kan kita ketemu banyak orang, ketemu banyak orang-orang yang lebih pintar mungkin. Brainstorming bareng. Brainstorming itu gimana? Ini otaknya badai. Membuat otak kita menjadi badai sebenarnya. Jadi saling tukar pikiran. Jadi nyamber. Itu komunitas dulu bukan. Saya komunitas nari balet saya. Saya kira Jepang. Wow, menarik tuh. Komunitas namanya itu komunitas jazz di Semarang. Jazz Sorry. Itu senang saya, maksudnya saya dipuja-puja. Bukan bro, saya masih noob dulu bro. Walaupun sekarang juga merendah untuk kemaki. Merendah untuk meroket tapi merendah untuk kemaki. Jangan. Tapi itu di sana memang pelajarannya banyak banget loh. Kita diajarin cara main musik yang benar. Kita dapat job dari sana. Wadah. Itu kan menarik. Yoi tau tuh punya uang jajan ya tuh. Dinggo tuku kuota internet. Kuota internetnya buat apa tapi? Buat YouTube. YouTube tutorial ya. Tutorial nggak ngapa-ngapain. Tutorial Iya, tapi kalau ono ya gue ya. Cara membuka YouTube, gunaannya YouTube. Coba research ya teman-teman. Nah, kita dapat penghasilan di situ, terus delalah saking tertariknya saya kuliah musik. Oke, siap. Di kampus Salatiga itu. Kuliah musik dan ya senang sih, maksudnya saya nggak cuma mengembangkan diri saya sendiri tapi juga mengembangkan orang lain. Mengembangkan apanya orang lain? Mengembangkan pengetahuan. Saya kira mengembangkan orang lain itu adalah baca di dong. Lah, cuma sekarang yang sering dibahas di kita juga ini ya. Kan kita kan pasti dong kalau besok tuh pengen punya istri, punya anak. Kamu pengen enggak? Oh enggak pengen ya kayaknya. Kamu pengen. Saya Hariban. Ya doain aja. Iya. Lah, nanti tuh akan bukan kepentok sih, tapi akan kewajiban kita adalah kebutuhan loh. Mau nggak mau kita harus memenuhi kebutuhan. Kok jadi serius banget ya? Nah, apa bro? Sekali-sekali bro. Sekali. Kalau guyon wae ya. Berarti guyon meneh. Aku ki mesake sing nonton jane. Awake guyon nak cetha nih. Gitu. Untuk memenuhi kebutuhan besok misalnya kita udah nikah nih. Kayak tadi Nobel bilang masa mau dimakanin passion bakar. Pas passion apa ada passion? Enggak ada. Oseng-oseng passion. Oseng-oseng passion enggak ada. Oseng-oseng passion. Nah, kalau menurut kalian ini gimana? Misalnya kalau kalian udah punya anak istri terus wah, aku yang duwe passion iki, kalian memilih yang mana? Atau mau passion maksudnya mau ngikutin passion tapi tetap cari uang atau mau meninggalkan passion atau mencari pekerjaan yang harus sesuai dengan passion? Ya, kalau aku sih setuju yang itu sih, Son. Kamu berarti nanti cari pekerjaan yang harus sesuai dengan passion. Iya. Boleh. Bukan harus juga, maksudnya passion itu kan kita bisa segmennya banyak. Misalnya musik, mau jadi musisi kah atau mau jadi pengajar musik kah atau mau jadi audio editor misalnya. Itu kan sama-sama musik. Sama-sama passionnya musik tapi segmennya beda.
Kalau kamu gimana Bil? Kan kamu kan udah jadi pegawai korporat Nah itu loh. nomor 10 dunia. Ngeri. Kalau saya sih gini ya, P yang ngomongnya ya. Jadi gini. Jadi gini. Template bro namanya. Oh, iya. Jadi gini. Jadi gini. Passion tuh boleh kamu kembangkan, boleh kamu jadikan usaha. Nek beruntunglah kalian jika passion itu bisa membuat kalian hidup. Iya benar. Tapi nek memang kowe ra iso kowe urip ya wis kowe get aja pelajari hal-hal baru, masih banyak di luar sana. Tapi passionmu tetap boleh kamu jadikan hobi, nggak apa-apa. Jadi kayak side job gitu. Side job sekiranya kamu misalkan di kan ada PHK atau ada pemutusan hubungan kerja di kantormu, kamu masih punya passion buat kamu nyari uang. Menurutku kayak gitu dari aku. Jadi misalnya kalau kamu kerja nanti weekend kan nggak ada kerjaan bisa weddingan. Ya foto-foto gitu. Misalnya Ari misalnya kerja di bagian broadcasting itu. Jadi tukang gas gitu. Broadcasting nanti pas akhir minggu karena dia anak TP bikin tempe. Bikin tempe atau puding amer atau gitu. Wah menarik tuh bro. Puding amer juga Dia bagus bro. Gitu. Yang penting jangan happy brownies Jangan jadi cookies nanti. Kamu tahu nggak happy cookies? Tinggi nanti tinggi. Bisa beli ya, bisa beli. Bisa beli ya dari daun jati. Terus lanjut kita ke Sony. Sony itu kayaknya memang dari kita ini memang yang paling ini ya, paling lama bekerja ya dia. Udah dari kantor ke kantor kan. Gimana Son? Pasan aja dia mulai bekerja pasan aja. Gue kayak ini anu ya malahan ya. Membantu menjual Indomie. Tibone eksploitasi ya. Peson. Ya kalau passion dan kerjaan atau yang bisa memenuhi kebutuhan sih ya intinya kalau yang kita jalankan yang kita butuhkan apa aja gitu sih. Piye kuwi? Kita jalankan kita yang butuhkan. Mungkin maksudnya memasukkan mungkin memang menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, misalnya memang passion saya misalnya edit foto atau buat desain. Tapi kalau memang tidak ada pekerjaan itu, belum ada pekerjaan itu ya kita ngerjain yang lain. Misalnya kalau pegawai kantoran yang apa ya kalau memang butuh duit dan yang ada lowongan bukan passion ya saya sih nggak masalah. Selama saya bisa bisa dijalankan terus dapat duit ya saya sih nggak apa-apa. Tapi kamu pernah gitu misalnya lagi butuh uang terus ada pekerjaan yang di luar passionmu gitu, pernah nggak atau belum? Puji Tuhan belum pernah. Oh keren. Saya jadi masih sesuai dan senang-senang juga sih. Tidak ada yang sampai entai. Out of contact. Iya. Misalnya saya gambar jadi nelayan karena kebutuhan terus saya jadi nelayan, jadi penjual galon air. Penjual galon air Atau penjual pitik sumbo itu. Itu jauh. Cuman ya banyak juga sih sebenarnya teman saya, ya bukan teman sih ya. Ada beberapa juga. Saya pernah baca artikel itu kan juga ada misalnya kayak anak lulusan di kafe gitu. Dia masuk satu kantor terus dia tahu tuntutan setelah kerja, banyak tuntutan di kantor itu terus Darno gimana tanyain sama temennya, gimana bro kerja di kantor situ enak enggak? Wah nggak enak pokoknya Sambat. bilangnya kayaknya ini nggak sesuai passion gue deh bro. Terus pindah gitu. Banyak juga sih kalau aku sih ya nggak gitu sih, maksudnya di apa ya, di betah-betahin dulu terus sambil belajar. Yang penting tuh kita juga harus tetap mengasah kemampuan kita gitu. Harus filosofi. Setiap kantor, setiap perusahaan tuh pasti ada ilmunya. Pasti. Wah kita kerja gini aku udah ngerti soal yang kantoran kita tahu bro. Pasti ya. Kita kerja mesti mudeng ini juga. Ya gitu, terus pasti ada hal positif yang bisa kita dapat atau pengalamannya itu dari tiap-tiap kantor. Ya gak apa-apa kalau pindah-pindah, selama kita masih muda pun ya aku nggak nyalain kalau yang pindah-pindah gitu. Carilah sebanyak mungkin. Cuman memang
jangan butuh loncat. Jangan lupa loncat ya teman-teman, jangan lupa loncat. Apalagi pindah kantor ninggal utang, wah. Iya masalah ya. Jangan, tidak baik saudara. Itu repot sekali Nah, nanti. ini kayaknya sebagai penutup ini Ari ini yang paling berpengalaman. Gatel. Gimana Ari? Ari itu tuh kita tuh bukan lihat hanya pengalaman bekerja, tapi tuh ya kemanusiaan tuh juga penting ya. Misalnya pernah jadi volunteer apa gitu. Volunteer nggak pernah sih kalau aku ini terakhir nih. Ya terakhir tuh. Oke, Closing itu aja sih, pesan aja sih buat yang lagi lihat ini, jangan sampai kamu tuh harus tahu passionmu tuh kalau bisa sejak kecil biar kamu nggak salah kuliahnya, nggak salah jurusan gitu. Jadi semuanya nyambung seperti Mas Nobel, seperti kamu kan semuanya nyambung lurus ya. Dan Nggak kayak kamu ya? Nggak kayak aku. Jadi harus tahu itu sih. Iya, iya. Tapi itu banyak faktornya sih, bisa orang tua, bisa lingkungan. Iya, benar, Ya, betul. Ya karena saya tinggal di daerah jadi ya kayak gini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Seketika podcast kita edukatif ya. Seketika lo bro, wah. Ya, ini memang Ngeri bro. Aku tersungging bro. Ya itu. Gitu. Jadi inilah cerita dari kita ya. Mungkin teman-teman yang punya cerita unik mungkin ya. Wah saya dulu pasnya tuh bakul cakwe. Tapi saya malah jadi pedagang bolak-balik. Juga. padahal kan iso digabung. Kan gitu. Berarti gampang ya. Tapi kalau malas ya jangan dipisahkan dulu. Itu satu kesalahan. Betul. Ya kamu bisa sharing, bisa kirim cerita kamu ke email kita di Ya, podcastpalingnice@gmail.com. Betul. Nah, atau mungkin kamu punya usul mengenai topik apa yang kira-kira lagi hot. Hot gitu ya. Bisa kita bahas di sini, bisa kita Ulik di sini bisa kita ulik yang jelas secara tajam, tegas, dan tidak akurat. dan tidak tuntas. Kentang sekali sebenarnya hanya kentang. Oke gitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap pantengin terus dan dengerin terus Pop Ice Podcast paling nice. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iya. kita. Oke, bye. Thank you guys. Peace, Love and and go. go.